Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas pagi yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada saya Nur Haidin, kemudian ada Saya Galih Ramadan, Gina Nurgonima, Aina Mardia. Yusuf Purnama. Di sini kami akan memaparkan hasil mini riset kelompok kami yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Nur Arnita Adi Astuti, SPD MPD. Dengan judul pengaruh keanggotaan organisasi terhadap keaktifan belajar di kelas dan menggunakan metode kuantitatif. Selamat menyaksikan. uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengecek atau memeriksa valid atau tidaknya sebuah instrumen angket yang kami gunakan. Dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Jumlah responden yang kami gunakan adalah berjumlah 30 orang. Dan dilihat dari tabel nilai produk momen, nilai R tabelnya adalah 0,361. Maka data kita dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada 0,361. Nah, untuk data yang kami peroleh, data variabel X yaitu soal pertama, nilai R hitungnya yaitu 0,423. Berarti dinyatakan valid karena lebih besar daripada 0,61. Untuk soal nomor 2, R hitungnya 0,496 dinyatakan valid karena lebih besar daripada 0,361. Untuk soal nomor 3, R hitungnya 392 dinyatakan valid. Soal nomor 4, 0,723 dinyatakan valid. Soal nomor 5, R hitungnya yaitu 1 dinyatakan valid. Nah, untuk variabel Y, soal nomor 1, R hitungnya yaitu 0,569. Dinyatakan valid karena lebih besar daripada 0,361. Nah, untuk soal nomor 2, R hitungnya yaitu 0,64 dinyatakan valid. Untuk soal nomor 3, R hitungnya yaitu 0,741 dinyatakan valid. Untuk soal nomor 4, R hitungnya yaitu 0,605 dinyatakan valid. Dan soal nomor 5, nilai R hitungnya yaitu 1. Nilai R hitung 1 dinyatakan valid karena lebih besar daripada 0,361. Nah, dari semua soal dari data tersebut, semua dinyatakan valid karena R hitung dari semua soal tersebut lebih besar daripada 0,361. Persamaan regresi. Dalam data tersebut terdapat nilai konstan menunjukkan pada angka 1,760. Sedangkan pada variabel X menunjukkan pada angka 0,898. Nilai konstanta positif sebesar 1,760 menunjukkan pengaruh positif variabel independen bila terdapat variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel tingkat keaktifan belajar akan naik atau terpenuhi. Koefisien regresi X sebesar 0,898 menyatakan bahwa jika menjadi anggota organisasi mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil tingkat keaktifan belajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,898 atau 89,8%. Uji selanjutnya yaitu uji normalitas. Dalam sampel ini ada hasil tes Kolmogorov-Smirnov. Untuk ketentuan uji tes normalitas ini, signifikan di bawah 0,05 dinyatakan tidak normal dan di atas 0,05 dinyatakan normal. Dari data ini dapat dilihat
Signifikannya yaitu 0,20. Jadi, dapat disimpulkan nilai data ini adalah normal. Selanjutnya, hasil data dari 10 soal diantaranya Mean dari soal pertama 3,83333, soal kedua 3,9667, soal ketiga 3,733, soal keempat 3,5667, soal kelima 3,7000, soal keenam 3,9000, soal ketujuh 3,4000, soal ke-8 3,7000, soal ke-9 4,0333, soal ke-10 3,6000. Yang kedua ada median. Median dari soal pertama 4,0000, soal kedua 4,00, soal ketiga 4,00, soal keempat 3,5000, soal kelima 3,5000, soal keenam 4,00, soal ketujuh 3,00, soal ke-8 4,00, soal ke-9 4,00, soal ke-10 4,00. Dan adapun modus. Modus dari soal pertama adalah 4,00, soal kedua 5,00, soal ketiga 4,00, soal keempat 3,00, soal kelima 3,00, soal keenam 4,00, soal ketujuh 3,00, soal ke-8 3,00, soal ke-9 5,00, soal ke-10 4,00. Mungkin sekian dari data yang kami hasilkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu korelasi. Nah, uji korelasi ini dapat dilihat dari data tersebut. Pada data tersebut terdapat R dengan menunjukkan hasil yaitu 805. Hal ini berarti korelasi atau hubungan keanggotaan organisasi dengan tingkat keaktifan belajar di kelas memiliki hubungan yang sangat kuat, berada pada angka 805. Kemudian untuk simbol R² adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini atau R² ini menunjukkan angka 0,648. Angka tersebut dikalikan 100%, yang dimana hasilnya 64,8%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 64,8%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor dari variabel X. Nah, mungkin tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.